Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fabian Azarianto. Saya di sini bertujuan untuk mensosialisasikan dengan tema bagaimana cara bermedia sosial di tengah pandemi krisis COVID-19 ini. Nah, saya dari kelompok 17 dengan pembimbing Pak Basir SHI MH. Baiklah, langsung saja saya mulai sosialisasinya. Sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh hadirin online ini di Google Meet telah menyempatkan waktunya. Nah, oke, mungkin sudah nampak. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan dengan tema tips bermedia sosial yang positif di tengah krisis COVID-19 ini. Untuk sesinya, yaitu ada sesi penyampaian materi, sosialisasi, yang kedua baru sesi tanya jawab singkat mengenai materi. Nah, yang pertama itu kita harus menyikapi terhadap informasi yang berada di tengah kita. Nah, sikap terhadap informasi ini adalah bagaimana tanggapan kita sebagai masyarakat itu mengenai informasi-informasi yang beredar di media sosial. Nah, baru-baru ini misalnya kita dapat informasi yang terbukti hoax, yaitu contohnya yang pertama, kalau misalnya pasien COVID-19 yang meninggal dikubur di suatu daerah, maka daerah itu akan kena bala COVID-19. Nah, itu suatu misinformasi terhadap masyarakat, mengakibatkan jika petugas menguburkan maka terdapat penolakan. Nah, yang kedua itu katanya rokok dan alkohol itu sebagai pencegah COVID-19. Katanya dengan merokok, dengan minum alkohol katanya sebagai pencegah COVID-19. Bahkan katanya mengkonsumsi ganja juga. Nah, itu tidak terbukti dan itu merupakan informasi yang dari orang ke orang. Nah, terus masifnya peredaran hoax terkait COVID-19 ini di media sosial mengakibatkan kecemasan terhadap masyarakat dan menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Contohnya yaitu yang kita rasakan adalah terjadinya panik buying, di mana-mana bahan pokok mahal dan langka. Itu terjadilah krisis ekonomi yang sangat besar. Terus ada lagi masker langka di mana-mana, harganya sangat mahal. Padahal kalau kita pikir sebenarnya cukup, di mana kita misalnya sebagai warga di Riau juga pernah mengalami kebakaran hutan yang sangat besar. Kita masker cukup saja, bahkan saya melihat bahkan masker sampai dibuang-buang, padahal masih bersih gitu maskernya. Nah, sekarang orang malah membisniskan masker itu dengan harga yang mahal-mahal. Nah, lalu bagaimana kita mencegah terjadinya hoax di media sosial kita, atau kita setidaknya menyikapi hoax, mengantisipasi hoax itu. Yang pertama itu adalah jangan langsung mudah percaya dengan kabar dari media sosial, karena nggak setiap kabar itu langsung benar. Nah, jadi kita perlu verifikasi lagi dari mana sumber informasi tersebut. Nah, yang kedua, setelah kita jangan percaya itu, jangan langsung share. Nah, kita wajib mengeceknya dulu benar atau tidak. Nah, baru kita bisa men-share untuk kebaikan orang lain. Nah, yang ketiga, jangan mudah terprovokasi dengan
ajakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contoh yang tadi misalnya pemakaman pasien COVID-19 itu merugikan banyak pihak, terutama pihak keluarga korban yang bahkan tidak tahu mungkin mau dikubur di mana keluarganya. Padahal itu adalah misinformasi atau warga setempat mendapatkan hoax. Nah, untuk mendapat informasi terutama COVID-19 ini, carilah tempat-tempat informasi atau sumber informasi itu yang dari yang kredibel, contohnya stasiun TV-TV besar atau berita-berita besar, misalnya saya sebut ini Kompas, CNN dan lain-lain, atau bahkan TV resmi dari pemerintah misalnya TVRI, atau kita kunjungi situs web misalnya situs web dari Satgas COVID atau website dari WHO. Oke, selanjutnya yang kita bisa positif dari media sosial ini adalah kita bisa belajar hal yang baru. Nah, belajar hal baru ini banyak bahkan startup atau bahkan gerakan pendidikan atau kemanusiaan itu menyasar edukasi melalui media sosial yang notabene lebih banyak diakses oleh anak muda yang seperti kita. Nah, banyak video yang dan gambar yang diupload ke media sosial memiliki manfaat. Nah, contohnya ada media sosial seperti YouTube. YouTube banyak ya yang kita bisa lihat, misalnya belajar crafting, belajar hal baru, misalnya dari channel Kok Bisa itu menjelaskan kenapa dan kenapa hal itu terjadi. Yang lain juga misalnya ada Facebook, Twitter atau Google Plus gitu, bisa buat grup diskusi, misalnya komunitas programmer, komunitas ibu-ibu PKK atau dan lain-lainnya. Nah, sehingga membuat ruang diskusi itu dapat menunjang proses pengembangan diri, mulai dari ilmu pengetahuan, materi kuliah, koordinasi dalam organisasi, bahkan bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya, merayakan pencapaian. Nah, selain itu kita juga bisa men-share apa yang kita capaikan, mungkin selama kita di rumah, di mana kondisi new normal ini kita lebih banyak di rumah daripada di luar. Nah, merayakan pencapaian di sini maksudnya ketika kita misalnya belajar hal yang baru, misalnya kita dari nggak pandai masak ya bisa jadi masak, dan mereka pencapaiannya share di YouTube atau Instagramnya cara membuat kue yang enak gitu misalnya. Nah, itu suatu yang memotivasi orang lain dan istilahnya itu tercapai gitu rasa puasnya atas belajar hal yang baru dan dirayakan dengan pencapaiannya di media sosial. Nah, selanjutnya ada mempromosikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, mempromosikan tadi sama yang seperti yang sebelumnya, misalnya kita mau berkonten, di mana konten ini bisa saja positif atau negatif, namun yang kita harusnya sebagai masyarakat itu mengedukasikan konten-konten yang positif. Nah, akibat dari konten yang kita buat itu secara positif itu, kita dapat mendukung sesama. Habis itu usahakan konten itu dikurangi kontennya untuk konten yang menyudutkan atau provokatif, misalnya menyinggung tentang orang lain dan lain-lain. Nah, mempromosikan hal-hal yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran pada isu-isu penting yang mungkin selama ini terabaikan, memiliki keterlibatan secara positif di media sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda. Nah, dan mempromosikan ke layak masyarakat banyak itu dapat meningkatkan semangat masyarakat. Misalnya Anda misalnya apa ya? Nah, misalnya Anda buka bisnis, misalnya ternak lele. Nah, ternak lele Anda sukses, dibagikan ke media sosial. Nah, orang-orang yang
misalnya tidak punya ide, nah melihat konten Anda, kemudian timbullah ide dan timbullah semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Oke, sekian yang dapat materi yang saya dapat sampaikan. Ada pertanyaan? Halo, halo. Halo? Bolehkah saya bertanya? Boleh, silakan Saudara Andri Tama. Saya ingin bertanya, kan info tentang corona ini sudah banyak diberitahukan oleh lembaga resmi kan? Kenapa Iya. banyak masyarakat yang masih belum tahu juga tentang info-infonya? Oh, oke, saya paham. Jadi kurang lebih pertanyaan Saudara Andri Tama ini, kenapa masih saja masyarakat masih miskomunikasi ya, padahal sudah banyak lembaga pemerintah yang memberikan info. Ya. Menurut saya, karena masyarakat kurang edukasinya terhadap yang mana info yang resmi, mana yang info yang tidak resmi, mana info yang seharusnya dipercaya secara kredibel, mana yang tidak. Nah, terjadilah info yang simpang siur dan terlalu banyak informasi yang didapatkan masyarakat sehingga timbullah persepsi perorangan. Dan bahkan sekarang masyarakat Indonesia ini terlalu agresif ya di media sosial. Itu dia menyimpulkan sendiri, kemudian dia mengatakan seolah-olah itu adalah informasi yang benar ke media sosial. Nah, itu tindakan yang tidak baik. Nah, tindakan yang baik itu ketika kita dapat informasi, nah kita cerna. Nah, kalau bisa kita menyampaikan halnya yang sesuai dengan yang informasi kita dapatkan yang benar, gitu. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Nah, itulah mengapa masyarakat yang sekarang itu lebih cenderung dia menyampaikan hal-hal yang berlebihan. Nah, dia menyampaikan secara berlebih sehingga timbullah persepsi yang berlebihan di tengah masyarakat. Nah, menurut saya jawabannya itu. Baiklah kalau gitu. Oke, terima kasih Saudara Andre Tama. Ada yang lain yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Kalau saya mau bertanya. Oh ya, pada Anggi dipersilakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengoptimalkan media sosial secara positif ke masyarakat tanpa dibantu dengan peralatan yang membuat konten yang menarik? Oh, itu kita cara membuat konten itu tanpa didukung ya peralatan. Nah, misalnya saja kita media sosial dengan persepsi kita udah punya HP, misalnya HP Android atau HP iPhone gitu. Nah kita bisa saja publish di media sosial, namun tidak dukung media yang lengkap, misalnya seperti kamera atau kamera handphone yang bagus atau apa. Nah, minimal kita sampaikan misalnya melalui teks atau melalui apa ya, misalnya melalui teks, melalui video singkat. Nah, itu minimal kalau kita tidak didukung dan malu ke media sosial yang besar, minimal kita sampaikan kepada keluarga terdekat gitu atau kawan terdekat. Nah, tidak semua konten kreator yang bagus itu didukung. Nah, konten itu yang bisa dibilang bagus, yang pertama adalah isinya, yang kedua baru alat pendukungnya. Jadi konten itu walaupun tidak didukung dengan peralatan yang bagus, nah konten yang isinya itulah yang dibaguskan. Nah, menurut saya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Bang. Oke, sama-sama. Nah, tadi ada yang mau bertanya ya, Fatimah? Oh ya, saya ingin bertanya. Ya. Bagaimana tanggapan saudara apabila kita
melakukan sesuatu yang baik tapi tidak memposting di sosial media. Terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya, kurang jelas tadi. Begini, jadi gimana tanggapan saudara mengenai ketika kita melakukan hal yang baik namun tidak dipublish di sosial media? Oke. Kita melakukan hal yang baik tapi tidak dipublish di media sosial ya. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Nah, juga boleh saja itu malahan secara pribadi itu lebih bagus ya. Tidak tidak usah memposting ke orang lain bahwa kita tuh bantu gitu. Nah, tapi alangkah bagusnya di zaman sekarang sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, misalnya kegiatan amal yang baik atau kegiatan yang lain yang sifatnya baik gitu, yang membantu, itu kenapa orang sekarang banyak di publish di media sosial? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu meningkatkan kredibel dia gitu, kredibel identitas dia tuh naik gitu karena bantu gitu. Nah, yang kedua itu adalah mengajak masyarakat yang lain untuk membantu atau melakukan hal-hal yang baik gitu. Misalnya ada kelompok-kelompok mahasiswa gitu, kelompok-kelompok mahasiswa membagikan atau men-share ilmu tentang cara pencegahan COVID-19 atau cara tata hidup new normal. Nah, itu bisa saja menarik mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk melakukan gerakan yang sama di sekitar dia. Nah, jadi itu sifatnya dia kalau di-share di tempat lain itu dia kurang lebih mengajak gitu kepada masyarakat yang lain untuk melakukan hal itu. Pen-pen aja sih kalau misalnya ke diri sendiri gitu tanpa di media sosial, tapi ya kalau sekarang masyarakat itu perlu diajak gitu. Nah, ajak itu kan sekarang nggak bisa langsung, misalnya PCP di personal chat gitu. Nah, kita minimal ke media sosial sehingga timbullah sifat untuk bergerak gitu untuk membantu yang lain melalui media sosial. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada nggak ada? Oke, mungkin sekian saja sosialisasi cara bermedia sosial yang positif di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat dan semoga kawan-kawan yang ada di sini juga tergerak untuk membantu sesama saat pandemi COVID-19 ini. Kalau ada saya salah ngomong itu mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa ya. Oke. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.